Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pertidaksamaan logaritma. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri atas 7 orang, yaitu Adnan Maulana Dasmi dari absen 1, Anissa Nabila Sunya dari absen 6, Dimas Nurholik Sutardi absen 11, Fitria Syafira Alia dari absen 16, Lutfiah Nur Azizah dari absen 21, Nadia Syifa Renaldi dari absen 26, dan saya sendiri Regita Sosabila dari absen 31. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian pertidaksamaan logaritma, sifat pertidaksamaan logaritma, ketentuan dan langkah penyelesaian dari soal pertidaksamaan logaritma, contoh soal bentuk A lebih besar daripada 1, contoh soal bentuk 0 lebih kecil dari A, dan A lebih kecil dari 1, A dianggap sebagai basis, dan juga latihan soal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma merupakan pertidaksamaan yang memuat bentuk logaritma yang berkaitan langsung dengan tanda kesamaan, yaitu lebih besar dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil dari, dan lebih kecil sama dengan. Selanjutnya, sifat pertidaksamaan logaritma. Yang pertama, yang memiliki basis lebih dari satu. Bentuknya seperti pada gambar, jika basis A log fx lebih dari A log gx, syaratnya ubah pertidaksamaan logaritma agar basisnya tuh sama. Jadi kalau basis di kirinya A, maka yang kanan pun harus A. Ketika basisnya sudah sama, lihat numerusnya aja. Jadi kita peroleh fx lebih dari gx. Gimana kalau lebih dari sama dengan? Itu sama aja kayak yang tadi, berlaku untuk semua. Mau kurang dari sama dengan, sama semua seperti yang lebih dari. Intinya samakan dulu basis logaritmanya antara ruas kiri dan ruas kanan. Untuk basis lebih dari satu, kita ambil numerusnya aja. Dan tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Jadi kalau awalnya lebih dari, tetap lebih dari. Selanjutnya basis di antara 0 dan 1. Bentuknya sama aja seperti yang tadi, jadi samakan dulu basis ruas kiri dan basis ruas kanan. Setelah itu ambil numerusnya aja. Yang membedakan dari logaritma ini hanya pada tanda pertidaksamaannya saja. Jadi awal tandanya lebih dari, jadi kurang dari. Awalnya lebih dari sama dengan, jadi kurang dari sama dengan. Awalnya kurang dari, jadi lebih dari. Awalnya kurang dari sama dengan, jadi lebih dari sama dengan. Jadi tanda logaritmanya berubah atau sebaliknya. Di sini syarat basisnya basis lebih dari 0 dan basis tidak boleh bernilai 1. Ketika variabel X terdapat pada numerus, kita gunakan syarat numerus. Syarat numerus itu lebih dari 0. Nah, sebelum kita membahas contoh soal nih, kita perlu tahu dulu ketentuan dan langkah-langkah untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Ketentuan yang pertama itu basis atau bilangan pokok. Atau pada slide sebelumnya di sifat pertidaksamaan logaritma kita nyatakan basis itu dengan A harus lebih dari 1. Sama artinya dengan A lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, ketentuan yang kedua, numerus atau kita nyatakan dengan fungsi fx dan gx, numerus harus lebih dari 0. Nah, terus gimana cara mencari himpunan penyelesaiannya? Pertama, kita kan mau mengoperasikan numerus-numerusnya atau fungsi fx dan gx-nya. Pertama, kita harus memastikan numerusnya itu lebih dari 0. Kita operasikan dulu, kita hitung-hitung harus lebih dari 0. Terus kita bikin garis bilangan dan kita masukkan hasil-hasil perhitungan kita, cari irisannya dan cari hasilnya. Kita simpan dulu ya hasilnya. Terus kedua, untuk lebih lanjut kita mengoperasikan numerus-numerusnya, kita harus memastikan syarat pertidaksamaannya sesuai dengan sifat-sifat pertidaksamaan logaritma yang kita bahas sebelumnya. Jika A lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Dan jika A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Lanjut, kita hitung numerusnya. Terakhir, kita masukin hasil-hasilnya dari syarat numerus itu dan syarat pertidaksamaan ke garis bilangan, dan kita cari irisan antara keduanya itu, maka itu adalah
himpunan penyelesaiannya. Selesai. Nah, di sini ada contoh soal 2 log 2x min 6 lebih besar dari 2 log x plus 1. Berikut cara mengerjakan soalnya. Langkah pertama, kita harus tentukan syarat numerusnya. Ingat, numerus itu harus lebih dari 0. Berarti 2x min 6 lebih besar dari 0. Nah, min 6 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 2x lebih besar dari 6. Nah, 6 dibagi dengan 2 menjadi x lebih besar dari 3. Begitu juga dengan x plus 1 lebih besar dari 0. Nah, positif 1 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi x lebih besar dari min 1. Lalu langkah kedua, kita tentukan syarat pertidaksamaannya. Bisa dilihat di sini, 2 log 2x min 6 lebih besar dari 2 log x plus 1. Nah, di sini, di kedua ruas kan basisnya 2. Nah, berarti 2 itu kan lebih besar dari 1, maka tandanya tetap. Maka dari itu, 2 log 2x min 6 lebih besar dari 2 log x plus 1. Tandanya tetap ya. Nah, lalu kita peroleh 2x min 6 lebih besar dari x plus 1. Lalu, min 6 dipindah ruaskan ke sebelah kanan dan juga x dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi 2x min x lebih besar dari 1 plus 6. Maka kita peroleh x lebih besar dari 7. Lalu langkah ketiga, kita bikin garis bilangan dari 3 penyelesaian yang kita peroleh tadi, yaitu x lebih besar dari min 1, x lebih besar dari 3, dan juga x lebih besar dari 7. Ini semua arahnya ke sebelah kanan ya, karena itu tuh x-nya lebih besar. Nah, ini juga bulatannya dibikin kosong karena hasil yang kita peroleh sebelumnya hanya lebih besar saja, bukan sama dengan. Nah, lalu kita cari irisannya. Cara mencari irisannya adalah daerah mana yang terlewati oleh 3 garis tersebut. Nah, daerah yang terlewati 3 garis tersebut adalah daerah x lebih besar dari 7. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari 7. Nah, di sini ada contoh soal setengah log 2x min 7 lebih kecil sama dengan setengah log x plus 3. Berikut cara mengerjakan soalnya. Langkah pertama, kita harus tentukan syarat numerusnya. Ingat, numerus itu harus lebih dari 0. Maka dari itu, 2x min 7 lebih besar dari 0. Min 7 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 2x lebih besar dari 7. 7 dibagi 2 menjadi x lebih besar dari 7 per 2. Begitu pula dengan x plus 3, x plus 3 lebih besar dari 0. Nah, 3-nya dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi x lebih besar dari min 3. Lalu langkah kedua, kita tentukan syarat pertidaksamaannya. Bisa dilihat di sini, setengah log 2x min 7 lebih kecil sama dengan setengah log x plus 3. Nah, ini di kedua ruas kan basisnya setengah. Setengah ini 0 lebih kecil dari setengah kan, lalu setengah juga lebih kecil dari 1, berarti tandanya berubah. Nah, karena tandanya berubah, yang awalnya setengah log 2x min 7 lebih kecil sama dengan setengah log x plus 3, itu menjadi setengah log 2x min 7 lebih besar sama dengan setengah log x plus 3. Nah, maka dari itu diperoleh 2x min 7 lebih besar sama dengan x plus 3. Nah, min 7 dipindah ruaskan ke sebelah kanan, sedangkan x dipindah ruaskan ke sebelah kiri, menjadi 2x min x lebih besar sama dengan 3 plus 7. Nah, maka dari itu hasilnya menjadi x lebih besar sama dengan 10. Lalu langkah ketiga, kita bikin garis bilangan dari 3 penyelesaian yang kita peroleh, yaitu x lebih besar dari min 3, x lebih besar dari 7 per 2, dan juga x lebih besar sama dengan 10. Nah, min 3 dan 7 per 2 ini bulatannya kita bikin kosong. Ini karena hasil yang kita dapatkan sebelumnya adalah x lebih besar dari min 3 dan juga x lebih besar dari 7 per 2. Sedangkan 10 bulatannya kita bikin berisi karena hasil yang sebelumnya kita peroleh x lebih besar sama dengan 10. Oh ya, ini berarti arahnya ke sebelah kanan ya, karena hasil yang kita peroleh sebelumnya adalah lebih besar dan lebih besar sama dengan. Kalau misalnya lebih besar dan lebih besar sama dengan itu, arahnya ke sebelah kanan. Lalu kita cari irisannya. Cara mencari irisannya adalah daerah mana yang terlewati oleh 3 garis tersebut.
Nah, daerah yang terlewati 3 garis tersebut adalah daerah X lebih besar sama dengan 10. Maka dari itu, kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 10. Halo semua, jadi gimana nih? Udah mulai ngerti belum sama pertidaksamaan logaritma? Agar lebih lancar dan ngerti materinya, kita ada latihan soal nih. Berikut latihan soalnya. Nah, ini nih soal-soalnya. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Simak terus penjelasannya ya. Berikut ada contoh soal 5 log 1 min X lebih besar dari 5 log 4 X min 3. Perhatikan di sini ada 5. Jadi basisnya sudah sama, sama-sama basisnya lebih dari 1. Jadi tanda penyelesaiannya tidak berubah. Kita ambil numerusnya aja, jadi 1 min X lebih besar dari 4X min 3. Selanjutnya min X, 4X pindah ruas ke kiri jadi min 4X lebih besar dari min 3. Satunya pindah ruas ke kanan jadi min 1. Setelah itu kita jumlahkan jadi min X jadi 5 min 5X lebih besar dari min 4. Setelah itu kita kalikan dikalikan minus, jadi 5 lebih kecil dari 4. 5x lebih kecil dari 4. Intinya kalau pertidaksamaan dikali minus tandanya akan berubah. Ini ya. Tandanya akan berubah. Nah, setelah itu nah ini penyelesaiannya. Ini belum selesai, jadi masih ada 2 syarat lagi, yaitu yang pertama 1 min X harus positif, jadi min X lebih besar, satunya pindah ruas ke kanan jadi min 1. Ini sama seperti tadi, jadi dikalikan minus jadi X lebih kecil dari 1. Ini penyelesaiannya. Selanjutnya yang 4X min 3. Sama seperti tadi, ini harus positif juga, jadi tiganya pindah ruas ke kanan jadi positif. Empat ke sana, jadi ini penyelesaiannya. Selanjutnya syarat yang kedua, karena tadi kita sudah menerapkan 3 penyelesaian, yaitu lebih kecil dari 4/5, X lebih kecil dari 1, X lebih besar dari 3/4. Nah, jadi kalau dibikin garis bilangan, karena 4/5 itu lebih besar dari 3/4, jadi garis bilangannya sini 1, di sini 4/5, sini 3/4. Nah, karena satu ini lebih kecil atau menghadap ke kiri, jadi garisnya kiri. Kalau 4/5 sama seperti 1 karena menghadap ke kiri, jadi garisnya harus berbeda agar lebih mudah mengerti. Nah, yang 3/4 karena ini lebih besar atau menghadap ke kanan, jadi garisnya ke kanan. Setelah itu kita cari tali yang memiliki 3 tali.
Nah, di bagian sini 1, 2, 3. Jika talinya hanya 2 seperti ini, tidak ada penyelesaiannya. Jadi bagian sini. Jadi HP-nya X 3/4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4/5. Dan X bilangan real. Contoh soal untuk sifat itu adalah 3 log pangkat 2 X kurang 3 log X pangkat 2 lebih besar dari 3 log 27. Nah, kita bisa nulisnya seperti ini. 3 log X pangkat 2. Jadi si X-nya juga dipangkatin 2. Kurang 2 kali 3 log X. Kalau di soalnya seperti ini, ditulisnya berdasarkan seperti ini. Jadi A log B pangkat N, ditulisnya N kali A log B gitu. Nah, 3 log 27 itu kan hasilnya 3. Jadi kita tinggal pindah ruaskan. Jadi min 3 lebih besar sama dengan 0. Gini. Di sini misalkan 3 log X sama dengan A. Ini kan 3 log X sama dengan A. Jadi ini kita tulis aja A kuadrat min 2A min 2A dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Ini A, ini A. Nah, ini kan 2, ini 3, berarti ini 1 sama 3. Di sini positif, di sini negatif. Lebih besar sama dengan 0. Ini A-nya sama dengan negatif 1, ini A-nya sama dengan 3. Di sini kita tinggal bikin garis bilangan, di sini min 1, di sini 3. Karena A kuadratnya positif, berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Ini lebih dari, berarti ini tandanya ke tanda panahnya ke yang positif. Jadi bisa kita tulis A kurang dari sama dengan min 1 atau A lebih besar sama dengan 3. Nah, di sini menjadi 3 log X kurang dari sama dengan min 1. Maka nilai X-nya kurang dari sama dengan 3 pangkat min 1. Ini pakai cara A log B sama dengan C. B sama dengan A pangkat C. Nah, ini jadi X kurang dari sama dengan 1/3. Nah, yang ini 3 log X lebih besar sama dengan 3. Jadi, ini X lebih besar sama dengan 3 pangkat 3. Jadi, X lebih besar sama dengan 27. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Syafira Alia dari kelas 10 IPA 3 absen 16. Di sini aku bakalan ngebahas soal salah satu dari bentuk pertidaksamaan logaritma. Nah, jika 2 log X kuadrat plus X plus 4 kurang dari 5 log 6/25, nilai X yang memenuhi adalah
Akan tetapi ini kan yang ruas kanan kan bisa kita ubah dulu jadi bilangan bulat biasa. Kita tulis dulu basis 2 log yang ruas kiri dibiarin dulu kan, karena kita bakalan mengubah yang ruas kanan. Nah, basis 5 log 625 itu hasilnya 4, karena 5 pangkat 4 hasilnya 625. Nah, itu kayak diubah dulu ini. 625 itu kan 5 pangkat 4 ya. Jadi, nah tapi berdasarkan sifat perpangkatan logaritma, itu kan pangkatnya ditaruh di depan kan. Jadi ini kayak sama aja kayak 4 dikali basis 5 log 5. Nah, basis 5 log 5 itu 1. 4 kali 1, 4. Jadi, yang ruas kanan ini basis 5 log 625 bisa kita ubah dulu menjadi 4. Karena kan 4 kali 1, 1 ya. Terus kita samakan basis ruas kanan sama ruas kirinya. Jadi, basis 2 log x kuadrat tambah x tambah 4. Nah, yang ruas kanannya diubah menjadi basis 2 log 2 pangkat 4 biar hasilnya 4. Kalau basis 2 aja kan hasilnya 1. Nah, sekarang kita bisa ngambil numerusnya kan. Nah, tapi tulis dulu. Nah, 2 pangkat 4-nya 16 kan, jadi itu basis 2 log 16. Nah, karena basis 2 ini lebih dari 0, maka nanti pas ambil numerus ruas kiri, numerus ruas sama numerus ruas kanannya, tandanya tetap kurang dari kan, dari soalnya juga. Nah, selesain persamaan kuadrat ini. Jadi, ini tuh x kuadrat. Jadi, x kuadrat plus x plus min. Terus ini difaktorin. Cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 12. Terus yang di ini tuh berarti plus 4 sama negatif 3. Ya, plus 3 kan. Nah, x plus 4 sama dengan 0, x sama dengan min 4. Sama dengan 0, x sama dengan 3. Nah, syarat numerusnya sini aja. X kuadrat tambah x tambah 4. Tapi kan ini tuh kan bentuk kuadrat sempurna dari x plus kuadrat. Nah, jadi otomatis semua nilai x memenuhi dari 0, karena bilangan kuadrat selalu berupa bilangan positif. Jadi dari sini semua nilai x memenuhi.
atau bisa disebut X anggota bilangan real. Jadi penyelesaian ini kita tempatin ke garis bilangannya. Ini kan min 4 dan plus 3. Sebentar. Ini mana ini? Positif, negatif, positif. Dah, kan yang diminta kurang dari, berarti bertanda negatif. Nah, kita ituin sama yang X anggota bilangan real, berarti tetap aja yang ini kan. Jadi, penyelesaiannya X-nya antara min 4 sampai 3. Berarti jawaban yang tepat itu ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas atau ada yang kurang dimengerti. Bisa langsung ditanyakan saja ke saya nanti lewat chat. Sekian dari saya. Boleh ke contoh soal dan pembahasan soal berikutnya. 5 log 3x plus 5 kurang dari sama dengan 5 log 35. Karena di keduanya udah ada 5 log, jadi coret. Sisa 3x plus 5 kurang dari sama dengan 35. Plus 5-nya dikekananin, jadi min 5. Ini tinggal dikurang biasa. Dari sini dapat X-nya 10. Syarat fx lebih dari 0. Fx-nya ini. Limanya dikekananin, jadi min 5. Dari sini ketahuan X-nya min 5 per 3. Dari sini udah bisa bikin garis bilangan. Karena X kurang dari sama dengan 10, jadi 10-nya ke kiri. Dan X lebih dari min 5 per 3, jadi min 5 per 3-nya ke kanan. Jadi HP-nya min 5 per 3 kurang dari X kurang dari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Sasabila dari absen 31 akan membahas latihan soal yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, di sini ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Nah, di sini ada setengah log 3x min 2 lebih besar dari setengah log 13. Nah, untuk mengerjakannya kita tentukan syarat numerus terlebih dahulu. Ingat, numerus itu harus lebih besar dari 0. Maka dari itu, kan numerusnya tuh 3x min 2. Berarti 3x min 2 lebih besar dari 0. Min 2 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 3x lebih besar dari 2. Lalu 2 dibagi dengan 3. Nah, terus lalu hasilnya jadi x lebih besar dari 2 per 3. Selanjutnya kita tentukan syarat pertidaksamaannya. Di sini kan ada setengah log 3x min 2 lebih besar dari setengah log 13. Nah, bisa dari sini juga kan basisnya itu setengah. Setengah itu berarti kan
lebih besar dari 0 dan juga lebih kecil dari 1. Maka dari itu kan sama aja kayak 0 lebih kecil dari basis dan basis lebih kecil dari 1 kan. Kalau kayak begitu berarti kan tandanya berubah. Nah, karena tandanya berubah itu berarti setengah log 3x min 2 itu jadi lebih kecil dari setengah log 13. Lalu di kedua ruas itu kan ada setengah log nih, itu tuh bisa kita coret. Dan menyisakan 3x min 2 lebih kecil dari 13. Lalu min 2 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 13 plus 2. Nah, 13 plus 2 itu berarti 15 kan? Nah, jadinya 3x lebih kecil dari 15. Lalu 15 dibagi dengan 3. Jadi menghasilkan x lebih kecil dari 5. Lalu kita bikin irisan hasil syarat numerus dan pertidaksamaan. Dari hasil yang sebelumnya, kita kan sudah dapat x lebih besar dari 2/3 dan juga x lebih kecil dari 5. Nah, kita pindahin ke sebelah sini ya biar gampang. Lalu kita bikin titik. Ingat ya, ini kan tandanya tuh cuman lebih besar. Berarti titiknya itu tidak ada isinya ya. Nah, di titik sini kita taruh 2/3. Dan di titik sini kita tambahin 5. Nah, setelah itu kita lihat ya, x itu lebih besar dari 2/3. Maka arahnya itu ke kanan ya kalau misalnya lebih besar. Lalu perhatikan juga yang titik 5. Lihat deh, ini x lebih kecil dari 5. Kalau lebih kecil berarti arahnya ke sebelah kiri. Kita bikin arahnya ke sebelah kiri ya. Lalu kita cari irisannya. Cara mencari irisannya adalah daerah mana yang terlewati oleh dua garis tersebut. Nah, jadi daerah yang terlewati dua garis tersebut adalah ini. Nah, daerah tersebut adalah daerah x berada di antara titik 2/3 dan titik 5. Nah, ini dia. Nah, maka dari itu himpunan penyelesaiannya dari setengah log 3x min 2 lebih besar dari setengah log 13 adalah 2/3 lebih kecil dari x dan x lebih kecil dari 5. X adalah bilangan real. Bahas latihan soal nomor 6. Di sini kita ditanya himpunan penyelesaian dari setengah log 14 min x min setengah log x min 5 lebih dari sama dengan setengah log x plus 2. Pertama kita kerjakan syarat numerusnya dulu. Sebenarnya kita bisa kerjain di akhir sih saat kita cari tahu daerah penyelesaian di garis bilangan. Cuman kita kerjain awal aja ya. Kita udah tahu numerus itu syaratnya itu, ketentuannya itu numerus harus lebih dari 0. Numerus pertama ada 14 min x lebih dari 0. Kita tambahkan kedua ruas dengan x. Jadi kita dapat 14 lebih dari x. Numerus kedua x min 5 lebih dari 0. Kita tambahkan kedua ruas dengan 5. Jadi kita dapat x lebih dari 5. Numerus ketiga x plus 2 lebih dari 0. Kita kurangi kedua ruas dengan min 2. Jadi kita dapat x lebih dari min 2. Habis kita dapat hasil syarat numerusnya, selanjutnya kita mau masukin hasil-hasil tersebut ke garis bilangan. Di sini kita dapat 14 lebih dari x karena bukan tanda pertidaksamanya bukan sama dengan, hanya lebih dari, maka bulatannya tidak penuh. Selanjutnya x lebih dari 5 dan x lebih dari min 2. X kurang dari tandanya ke kiri, X lebih dari tandanya ke kanan. X kurang dari 14 berarti 14 arahnya ke kiri. X lebih dari 5 berarti X 5 tandanya ke kanan. X lebih dari min 2 berarti ke kanan juga. Di sini kita dapat
daerah yang dilewati ketiga bilangan ini. Kita arsir. Sini kita bisa dapat 14 lebih dari X lebih dari 5. Kita simpan dulu garis bilangannya. Nanti kita cari daerah penyelesaiannya setelah kita dapat hasilnya dari operasi numerusnya. Selanjutnya kita lihat syarat pertidaksamaan. Kita udah tahu kalau basisnya itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya nanti akan tetap. Kalau basisnya itu di antara 1 dan 0 atau lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Di sini kita bisa lihat basisnya itu setengah. Artinya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Maka nanti pas kita operasikan numerusnya, tandanya berubah. Ini tandanya lebih dari sama dengan. Nanti berubah jadi kurang dari sama dengan. Karena basisnya udah sama, kita langsung aja operasikan numerusnya. Di sini kita bisa lihat ke ruas kiri dulu. Kita ingat-ingat sifat dari logaritma. Kalau A log B minus A log B, log C maksudnya. Ini basisnya sama, maka ini juga sama dengan A log B per C. Jadi, atau sebenarnya ada cara lain. Ruas kita tambahkan setengah log. Jadi di sini ada tambah setengah log X min 5. Kita ingat juga sifat logaritma itu kalau ada logaritma dengan basis yang sama, kita bisa kalikan numerusnya. Berkebalikan dari ini. Di sini mah dibagi. Kalau ini ditambah, numerusnya dikali. Langsung ke operasikan numerusnya. 14 min X per X min 5. Tanda pertidaksamaannya berubah. Kita kalikan kedua ruas dengan X min 5. Jadi 14 min X kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X maksudnya, dikurang 5X min 5 kali 2 min 10. Jadi X min 3X min 10. Tambahkan kedua ruas dengan min 14 plus X. Jadi di sini habis jadi 0. Tambah min 3x plus x jadi min 2x. Min 14 jadi min 24. Selanjutnya kita faktorkan ini. Kita balik aja dulu. X kuadrat min 2x min 24 itu sama aja kayak x min 6 dikali x plus 4 plus 6 dan min 4. Setelah kita tadi hitung-hitung dapat hasilnya, kita langsung ke step step akhir, yaitu mencari daerah penyelesaian dengan mencari irisan dari hasil-hasil yang tadi ini. Nah, step 1 dan kedua kita hitung numerusnya, kita dapat dan kita masukin ke garis bilangan. Yang ini kan udah, tinggal yang ini ada x sama dengan 6 dan x sama dengan min 4. Terus kita lihat kembali ke sini, tandanya itu lebih dari sama dengan, maka di sini tandanya diarsir karena ada sama dengannya ya, penuh buletannya. Selanjutnya kita tentukan daerah positif negatif. Kita ke daerah yang sini aja dulu, di tengah-tengah. Kita ambil tengah-tengah ini di antara kedua ini sebagai x, kita substitusikan ke sini. Oke, dihitung didapat hasilnya itu negatif, maka di sini adalah daerah negatif. Sama caranya, misal di sini kita ambil 7 sebagai x min 5, keduanya disubstitusikan ke sini sebagai x, dapat hasilnya itu positif. Maka di sini dan di sini itu positif. Setelah kita menentukan daerah positif negatifnya, kita tentukan arah dari kedua titik ini. Kita lihat kembali, x kuadrat min 2x min 24 itu lebih dari sama dengan 0, artinya positif ya. Maka daerah yang kita ambil itu positif, yang ini sama yang ini. Di sini berarti min 4 itu ke kiri maksudnya.
kalau 6 itu ke kanan ya. Lalu kita cari irisan atau kita arsir daerah yang dilewati semua titik maksudnya. Kita bisa lihat di sini daerah yang dilewati semua titik. Setelah kita arsir, kita dapat daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya, yaitu X kurang dari 14 dan lebih dari sama dengan 6. Ini adalah jawabannya. Nah, jadi contoh soal dari sifat ini, tentukan nilai X 1/2 plus 2x min 3 lebih kecil dari 1/2 3x min 5. Sehingga dari sini syarat pertamanya adalah ketika 2x min 3 lebih besar daripada 0, berarti 2x lebih besar daripada 3 dan x lebih besar daripada 3/2. Terus syarat keduanya adalah ketika 3x min 5 lebih besar daripada 0 diperoleh 3x lebih besar daripada 5, x lebih besar daripada 5/3. Syarat ketidaksamaannya adalah karena setengah lebih kecil daripada 1, sehingga diperoleh daripada 2x min 3 yang tadinya lebih kecil berubah menjadi lebih besar daripada 3x min 5, sehingga diperoleh min 3 tambah 5 lebih besar daripada 3x min 2x. Min 3 tambah 5 adalah 2 lebih besar daripada x, sehingga kalau kita gambar x lebih besar daripada 3/2, berarti sebelah kanan. Sedangkan kalau 3/2 dengan 5/3, 3/2 lebih kecil daripada 5/3. Jadi 5/3 di sebelahnya kanan 3/2. 5/3. Jadi menuju ke kanan ya. Sedangkan satu lagi ada x lebih kecil daripada 2, sehingga diperoleh seperti ini. Hasil irisannya adalah sebagai berikut. Per 3 lebih kecil dari x lebih kecil daripada 2. Untuk sifatnya itu. Berikut ada contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 1/5 log x plus 3 lebih kecil sama dengan 1. Nah, karena ini tidak ada basisnya, jadi kita samakan x plus 3 lebih kecil sama dengan 1/5 log
1/5 pangkat 1. Karena ininya 1 jadi pangkat 1 juga. Nah, lalu ini yang awalnya lebih kecil sama dengan, jadi lebih besar sama dengan, kita tulis numerusnya X plus 3 lebih besar sama dengan 1/5. Sederhanakan jadi X lebih besar sama dengan 1/5 dikurang 3. Lalu kita samakan penyebutnya. Jadi 5 di sini 1, di sini 15 dikurang 15. Hasilnya X lebih besar sama dengan min 14/5. Lalu di sini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah numerusnya atau X plus 3 harus lebih besar daripada 0. Jadi X lebih besar min 3. Nah, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Kita gabungkan. Yang lebih kecil antara ini dan ini yaitu min 3. Lalu di sini min 14/5. Karena ini lebih besar sama dengan, jadi berisi. Nah, ini X lebih besar dari min 3, berarti ke kanan. Ini juga lebih besar sama dengan, jadi ke kanan. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan min 14/5. Halo semuanya, pembahasan latihan soal akhirnya udah beres nih. Gimana? Udah boleh ngerti kan dengan pertidaksamaan logaritma? Dan pembahasan materi pertidaksamaan logaritma akhirnya selesai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan malu-malu tanya ke kita ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.